Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap diberikan semangat untuk belajar hari ini. Berjumpa lagi dengan Ibu pada materi zat aditif. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyebutkan pengertian zat aditif, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis zat aditif, peserta didik dapat memberi contoh zat aditif alami dan buatan, peserta didik dapat menyelidiki pewarna alami dan buatan pada makanan dan minuman. Peserta didik dapat menganalisis perbedaan pemanis alami dan buatan pada makanan dan minuman. Peserta didik dapat menemukan solusi pengganti zat aditif buatan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengajukan usul cara mencegah dampak negatif zat aditif buatan. Did you know? Apakah kalian sering membeli makanan karena memiliki warna yang menarik dan rasanya yang enak? Tentu ketika kalian akan membeli makanan, pasti tergiur akan warna yang menarik dan rasanya yang enak. Ketika memilih makanan, seseorang akan mudah tertarik karena rasanya yang enak, warnanya yang menarik, aromanya yang menggugah selera, atau kemasannya yang menawan. Agar memenuhi tujuan tersebut, maka pembuat makanan menambahkan zat-zat tertentu. Nah, zat-zat itu disebut dengan zat-zat aditif. Lalu, apa sih Bu zat aditif itu? Jadi, zat aditif ini merupakan bahan yang biasanya ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Penambahan zat aditif ini biasanya bertujuan untuk memperbaiki penampilan agar lebih menarik, cita rasa, memberikan rasa yang enak, teksturnya, aromanya, dan untuk memperpanjang daya simpan atau pengawetan. Selain itu, penambahan zat aditif ini juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin. Jenis-jenis zat aditif. Jenis-jenis zat aditif ini dibagi menjadi dua, ada yang berdasarkan fungsinya dan berdasarkan asalnya. Untuk berdasarkan fungsinya, zat aditif pada makanan dan minuman ini dapat dikelompokkan menjadi pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Sedangkan untuk berdasarkan asalnya, zat aditif pada makanan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada zat aditif alami dan zat aditif buatan. Untuk contohnya bisa lihat gambar ya. Berdasarkan fungsinya, kedua gambar ini termasuk ke dalam pewarna makanan. Sedangkan untuk berdasarkan asalnya, kedua gambar tersebut termasuk ke dalam zat aditif buatan dan zat aditif alami. Apa saja sih perbedaan zat aditif alami dan buatan? Memang ada beberapa aspek yang membedakan antara zat aditif alami dan zat aditif buatan. Yang pertama, zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Ini untuk yang alami. Untuk zat aditif buatan biasanya diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya biasanya berasal dari bahan-bahan kimia. Untuk zat-zat alami ini pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Berbeda dengan zat aditif buatan, bila digunakan melebihi jumlah yang diperbolehkan, maka dapat membahayakan kesehatan manusia. Untuk contoh zat pewarna alami atau zat aditif alami ini biasanya dari tumbuhan, seperti daun pandan yang memberikan warna hijau, penyedap dari daging hewan,
zat pengental dari alga, dan sebagainya. Untuk contoh zat aditif buatan biasanya dari bahan pengawet seperti asam benzoat, pemanis buatan dari sakarin, dan pewarna dari tartrazin, dan masih banyak yang lainnya. Apa itu pewarna? Coba kalian lihat pada gambar, terlihat kue yang memiliki warna yang sangat menarik. Ketika kalian melihat kue yang menarik, tentu kalian akan tertarik untuk mengkonsumsinya. Jadi, pewarna ini merupakan bahan yang biasanya ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman tersebut agar terlihat menarik. Pewarna alami pada umumnya aman untuk kesehatan, sedangkan bahan pewarna buatan yang pemakaiannya justru sering disalahgunakan dapat membahayakan kesehatan. Pewarna ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami. Pewarna alami ini adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan hewan. Keunggulannya yaitu lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping apabila dikonsumsi jika dibandingkan dengan pewarna buatan. Kelemahannya yaitu cenderung memberikan rasa dan aroma yang khas yang tidak kita inginkan. Warnanya cenderung mudah rusak karena pemanasan, warnanya kurang kuat atau pucat, dan jenisnya juga terbatas. Untuk jenis-jenis pewarna alami bisa dilihat pada tabel. Untuk mendapatkan warna ungu, kita bisa mendapatkan dari buah murbei atau buah anggur. Untuk mendapatkan warna kuning, biasanya dari kunyit, dan masih banyak yang lainnya. Pewarna buatan. Pewarna buatan ini biasanya diperoleh melalui proses reaksi atau sintesis kimia dengan menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintesis. Keunggulannya yaitu harganya jauh lebih murah, praktis dalam penggunaannya, warnanya jauh lebih kuat, jenisnya juga lebih banyak, dan warnanya cenderung tidak rusak karena pemanasan. Namun, penggunaan pewarna buatan ini juga harus melalui pengujian yang ketat terlebih dahulu, yang dimaksudkan untuk menjaga kesehatan konsumen, yang dinamakan dengan permitted color atau certified color, yang mana pewarna buatan ini dalam penggunaannya harus sudah memiliki izin dan sertifikat. Karena terkadang pewarna buatan ini cenderung sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Contoh penggunaan pewarna buatan yang tidak sesuai peruntukannya adalah penggunaan pewarna tekstil untuk makanan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Contoh pewarna buatan yaitu ada biru, nama bahan kimianya Brilliant Blue FCF, kuning, tartrazin, dan masih banyak lagi. Setelah kita membahas pewarna, sekarang apa itu pemanis? Pemanis yang sering kita tahu biasanya kita dapatkan dari gula dari gula merah atau gula putih. Jadi pemanis merupakan bahan yang biasanya ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Pemanis ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada pemanis alami dan pemanis buatan. Untuk pemanis alami yang umum digunakan yaitu biasanya untuk membuat rasa manis pada makanan dan minuman. Contohnya ada gula pasir atau sukrosa, ada gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Gula tersebut biasanya digunakan sebagai pemanis pada makanan dan minuman, namun harus sesuai dengan keperluan, tidak boleh melebihi batas dari apa yang seharusnya diperlukan. Pemanis buatan. Pemanis buatan ini biasanya dibuat melalui reaksi kimia tertentu, sehingga dapat dihasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis.
Pemanis buatan ini dibuat dengan tujuan sebagai pengganti gula alami seperti gula pasir, gula aren yang tadi disebutkan ya. Beberapa contoh pemanis buatan adalah siklamat, ada aspartam, kalium asesulfam, dan sakarin. Pemanis-pemanis ini biasanya punya tingkat kemanisan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan gula pasir. Penggunaan pemanis buatan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Oleh sebab itu, apabila menggunakan pemanis buatan, periksa aturan atau anjuran pemakaiannya. Contohnya yaitu bisa dilihat dari tabel. Nama pemanisnya ada gula pasir atau sukrosa, tingkat kemanisannya yaitu 1, asupan maksimal atau per kilo berat badannya adalah 30/60 mg. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengawet. Apa itu pengawet? Pengawet adalah zat aditif yang biasanya ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman tersebut. Bahan pengawet ini biasanya tujuannya untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme sehingga reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut dapat dicegah, misalnya fermentasi pada makanan dan minuman tersebut. Reaksi-reaksi kimia lain juga dapat dicegah oleh adanya pengawet antara lain pengasaman, oksidasi, pencoklatan atau browning, dan reaksi enzimatis lainnya. Untuk contoh-contoh bahan pengawetnya bisa dilihat pada tabel, dan begitu juga ada penggunaannya. Apa itu penyedap? Pernahkah kalian memakan kuah bakso? Pada makanan berkuah, biasanya kaldu dari daging dan tulang pada umumnya digunakan sebagai penyedap. Jadi, penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang biasanya digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap alami yang umum digunakan ada garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, serai, dan kayu manis. Untuk penyedap buatan yang umum digunakan pada makanan adalah vetsin, yang biasanya mengandung senyawa monosodium glutamat atau MSG atau mononatrium glutamat atau MNG yang biasa kita kenal dengan micin ya. Apa itu pemberi aroma? Pemberi aroma adalah zat yang biasanya diberikan untuk memberi aroma tertentu pada makanan atau minuman. Zat pemberi aroma ini dapat berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami. Di antaranya ada ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak atsiri, dan vanili. Pemberi aroma yang merupakan senyawa sintesis atau disebut dengan esens, misalnya ada amil kaproat, aroma apel, amil asetat, aroma pisang ambon, etil butirat, aroma nanas, vanilin, aroma vanila, dan metil antranilat, ada aroma buah anggur yang disebut dengan pemberi aroma sintesis. Pernahkah kalian memakan capcay? Apabila kalian memperhatikan, biasanya kuah capcay itu sedikit kental ya. Nah, kekentalan dari kuah capcay ini biasanya diberikan yang namanya pengental. Jadi pengental ini adalah bahan tambahan yang biasanya digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air, sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental misalnya pati, gelatin, gam, agar-agar, dan alginat. Kemudian ada pengemulsi. Pengemulsi ini adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Contohnya, zat pengemulsi makanan adalah lecitin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Lecitin ini juga banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Apabila tidak ditambahkan zat pengemulsi, maka lemak dan air pada mayones dan mentega akan terpisah. Solusi pengganti zat aditif buatan bisa dengan menggunakan pewarna, pemanis, pemberi aroma, pengental, penyedap alami,
dan menggunakan pengawet alami yang jauh lebih sehat bagi tubuh. Kemudian bisa menggunakan takaran yang pas dan sesuai aturan agar tidak menimbulkan penyakit. Batasi konsumsi makanan yang mengandung zat tambahan, dan kita harus teliti dalam memilih makanan yang mengandung zat aditif dengan memeriksa kemasan sebelum kita membeli atau mengkonsumsi. Lalu bagaimana sih Bu cara mencegah dampak negatif zat aditif buatan ini? Oke, kita bahas. Yang pertama, mengurangi konsumsi makanan siap saji karena biasanya makanan-makanan siap saji itu cenderung pada produksinya mengandung zat aditif buatan. Kemudian kita juga harus meningkatkan konsumsi sayur dan buah-buahan serta mengkonsumsi vitamin agar daya tahan tubuh kita atau tubuh kita jadi lebih sehat. Kemudian diperlukan juga nih kesadaran dan tanggung jawab dari produsen terhadap penggunaan zat aditif pada bahan pangan yang diproduksikan sebelum dikonsumsi oleh masyarakat luas. Kemudian memberi pengertian juga pada keluarga tentang bahayanya zat aditif, mengawasi, kemudian mengontrol pemberian dan penggunaan uang jajan, dan membiasakan membawa bekal makanan sehat dari rumah karena itu jauh lebih sehat jika kita dibandingkan dengan memakan makanan yang ada di luar. Di sini Ibu mengutip kalam Allah dari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 juz 2. Di sini Allah memberikan pesan kepada kita agar kita selalu mengkonsumsi makanan yang halal dan yang baik. Makanan yang baik itu ketika makanan tersebut tidak terlalu banyak mengandung zat aditif buatan karena itu dapat membahayakan tubuh. Alangkah lebih baiknya kita mengkonsumsi atau menggunakan zat aditif yang alami yang lebih baik jika dikonsumsi bagi tubuh. Kemudian ada surat Al-A'raf ayat 31, "Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Ketika kita menggunakan zat aditif dalam membuat makanan, itu harus sesuai takarannya, tidak boleh dilebih-lebihkan, karena Allah saja tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ketika kita menggunakan zat aditif alami dan buatan secara berlebihan, justru tetap saja akan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Jadi usahakan memakan makanan yang baik agar tubuh sehat dan sesuai takaran yang dianjurkan. Wah, ternyata pembahasan materi kita tentang zat aditif ini sudah selesai ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kalian, dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai zat aditif. Thank you. Do you have any question? Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa lewat email Ibu, IG Ibu, Facebook Ibu, atau di kolom komentar. Terima kasih atas partisipasi kalian yang sudah menyimak video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.